Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada saat ini saya akan membuat pertukaran dua data menggunakan aplikasi Turbo Pascal. Nah, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu tampilan dari Turbo Pascal. Oke, ini dia. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke dalam pemrograman, alangkah baiknya kita mengetahui urutan langkah-langkah pertukarannya atau biasa disebut algoritmanya. Baik, di sini saya akan menampilkan algoritmanya. Kita buat sama-sama ya. Di sini saya memiliki dua data. Satu datanya itu kita beri inisial ya, satunya itu kita beri angka A, dan data kedua itu kita kasih variabel B. Nah, di data pertama ini saya memiliki isinya itu dia berisikan nasi. Dan data kedua berisikan bubur. Nah, nasi dan bubur ini saya akan tukarkan. Nah, supaya dia tertukar, mari kita lihat algoritmanya. Nah, di sini saya akan memilih 8 kotak bantuan. Nah, untuk sebagai pengetahuan, kotak bantuan ini terserah kita memilih berapa kotak bantuan, mau bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan lain-lain sebagainya. Tapi di sini saya menginginkan kotak bantuanku itu kebanyakan ya, kalau 8, oke 6 saja. 1, 2, 3, 4, 5 dan satu lagi 6. Nah, agar kita dapat mengenali kotak-kotak bantuan ini, alangkah baiknya kotak bantuan ini kita berikan inisial atau kita berikan variabel. Nah, variabel ini untuk kotak bantuannya satu ini kita beri variabel D, dan satunya variabel I, terus variabel L, yang ini variabel Y, satunya variabel Q, dan variabel H. Oke. Di sini kita akan mulai pemrogramannya. Nah, awalnya kotak A ini dan kotak B ini kita akan masukkan ke dalam kotak-kotak yang kosong ini, sehingga nantinya kedua nasi dan bubur ini akan bertukar tempat. Nah, oke, kita mulai ya. Awalnya nasi. Nah, ini langkah pertama kita, nasi pergi ke kotak D. Jadi di A ini tadi itu sudah kosong. Nah, kosong. Sekarang dia tidak memiliki lagi isi apapun. Nah, sekarang karena isi dari kotak A telah berpindah ke kotak D, maka penulisannya D.2 sama dengan A. Nah, ini kita sebut langkah pertama. Membuat langkah-langkah ini penting ya untuk kelanjutan kita pada pemrogramannya. Nah, langkah kedua, secara bersamaan bubur yang ada pada kotak B tadi itu pindah ke kotak H. Nah, jadi otomatis pada kotak B ini tidak ada lagi isinya atau sudah kosong kembali. Bubur tadi yang ada di kotak B ini berpindah pada ke kotak H. Penulisannya, kotak H sekarang telah memiliki isi dari kotak B. Nah, baik. Selanjutnya, dan ini tadi kita sebut dengan langkah kedua. Baik, selanjutnya kita pindah dari
langkah awal tadi, dari kotak D kita ingin memindahkan ke kotak I. Oke, jadi ini langkah ketiga ya. Jadi sekarang kotak I sudah memiliki isi dari kotak D. Langkah keempat, dari kotak H berpindah ke kotak Q, dan sekarang kotak Q sudah memiliki isi dari kotak H. Ini langkah keempat. Setelah itu dari kotak I berpindah ke kotak L, maka sekarang kotak L memiliki isi dari kotak kotak I. Ini kita sebut sebagai langkah keempat. Nah, selanjutnya dari kotak Q pergi ke kotak Y. Oh, salah ya, maaf. Ya, di sini tadi langkah kelima, dari kotak I ke kotak L. Selanjutnya dari kotak Q ke kotak Y, ini disebut langkah keenam. Jadi di sini kotak Y telah memiliki isi dari kotak Q. Nah, disebabkan semua kotak ini telah pernah termasuki atau sudah terpakai, sekarang kita tinggal memindahkan dari langkah kelima tadi ke 6, dan selanjutnya langkah ke-7 dari kotak L pindah ke kotak B. Nah, sekarang kotak B telah memiliki isi dari kotak L. Dan ini disebut sebagai langkah ke-7. Dan dari kotak Y pindah ke kotak A disebut dengan langkah ke-8, sehingga kotak A sekarang telah memiliki isi dari kotak Y. Nah, sekarang ayo kita lihat kembali. Dari kotak A tadi yang berisikan nasi, pindah ke kotak D, pindah ke kotak D. Terus langkah kedua kotak B yang berisikan bubur pindah ke kotak H, lalu nasi tadi berpindah ke kotak D, dan bubur berpindah ke kotak Q, dan selanjutnya langkah kelima, ke-6, ke-7, ke-8, ke-7 dan ke-8. Ya, ini tadi 8 ya. Selanjutnya di sini karena tadi kotak L berisikan nasi, maka kotak B baru sekarang memiliki kotak B yang tadi ya. Kotak B tadi sudah memiliki nasi, dan kotak A ya, dia sudah memiliki isi dari kotak Y yang berisikan bubur. Nah, tertukarkan teman-teman. Nah, sekarang kita berpindah kepada algoritmanya. Tapi sebelumnya menulis langkah-langkah seperti ini tuh penting ya. Maksudnya B.2 seperti A.2 sama dengan Y, D.2 sama dengan A, I.2 sama dengan D. Itu penting pada pemrogramannya. Jadi teman-teman jangan lupa ya menuliskannya seperti ini. Nah, sekarang kita berpindah kepada programnya. Oke, di sini kita memulai pemrogramannya. Kita buktikan tadi di algoritma ini apakah betul dengan memiliki kotak-kotak seperti ini, memasukkan langkah ke langkah, step by step, dan akhirnya bertukar. Nah, sekarang kita buktikan ke programnya apakah betul algoritmanya kita tadi. Oke, kita mulai dari dari pemrograman Turbo Pascal. Nah, untuk memulai pemrograman dari Turbo Pascal, kita harus memulai tulisan uses CRT. Dan jangan lupa ya, di setiap setelah menuliskan itu kita harus menuliskan titik koma di akhir kalimat. Memang ada sih sebagian juga itu seperti rumus-rumus ya yang tidak perlu dituliskan titik koma. Tapi untuk kasus kali ini kita menggunakan semuanya itu menggunakan titik koma. Baik, uses CRT untuk memulainya. Nah, selanjutnya variabel. Variabel ini sebagai pengenalannya.
variabel program ya, namanya itu variabel program. Oke, tadi kita memiliki variabel A, variabel B, variabel D, I, L, Y, Q, dan H, dan string. Baik, string ini adalah tipe data, dimana karena di sini dia membahas tentang kalimat, maka kita menggunakan tipe data string. Selanjutnya kita menulis begin. Lalu, nah ini dia begin ini tidak memiliki titik koma, seperti itu contohnya yang tidak memiliki titik koma. Selanjutnya CLRSCR. CLRSCR ini gunanya untuk apabila kita run, dia gunanya untuk membersihkan jendela yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita menulis variabel A. Pengenalnya itu dia variabel A ini dikenal sebagai nasi. Dan write dibaca, bukan ditulis. Write A sama dengan A. Baik. Selanjutnya B. Baik, di sini pengenalan untuk B.2 sama dengan bubur. Kita memiliki bubur untuk variabel B awalnya. Selanjutnya write B sama dengan B itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk step by stepnya, langkah 1 ke langkah 2, langkah 1, langkah 2, langkah 1 ke langkah 3, langkah 2 ke langkah 4. Oke, kita langsung saja ya. Nah, di sini tadi kita langkah 1 variabel D. D.2 sama dengan A. H.2 sama dengan B. Q.2 sama dengan bukan Q ya. D.2 sama dengan A. I.2 sama dengan D. Nah, kita lihat saja di sini bawahnya. Nah, I.2 sama dengan D. Terus langkah keempat dia Q.2 sama dengan H. Langkah kelima L.2 sama dengan I. Dan langkah keenam Y.2 sama dengan Q. Dan langkah selanjutnya, langkah ke-7, dia B.2 sama dengan L. Dan langkah ke-8 A.2 sama dengan Y. Nah, setelah menulis langkah-langkahnya, kita tulis kembali write A sama dengan A. Oke, terus write B sama dengan B. Readel. Nah, readel untuk memanggil semuanya di atas.
dan jangan lupa akhiri program dengan N. Oke, sekarang kita run. Nah, tadi A berisikan nasi, B berisikan bubur, dan pada akhirnya setelah kita memakai step by step, langkah ke langkah, dan berakhir dengan A sama dengan bubur dan B sama dengan nasi. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga semoga dapat menjadi pelajaran yang berguna bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.